belum diaplikasi kocor dan sudah diaplikasi kocor. Ini sama-sama di umur 20 HST. Yang sebelah kanan ini sudah masuk kocor pertama, kemudian yang ini yang sebelah kiri ini belum masuk kocor sama sekali, sudah ada tunas airnya. Ini baru spray satu kali, baru kocor satu kali. Ini belum ada anakannya. Dari segi batangnya juga masih kecil, tidak sebesar yang sudah dilakukan proses pengocoran. 2000 meter berarti ya, sekitar 5.000. Tapi ada proses penggunaannya. Untuk tangki 20 liter itu dijadikan 5 tangki. Jadi fosfat ini bagus untuk pertumbuhan, terutama pada proses vegetatif, dimana yang dibutuhkan dari fosfat ini pembentukan akar dan juga batangnya. Ini nitrogennya nitrat, nitrogen 15%, kemudian kalsiumnya 27%. Ketika anakannya banyak, nantinya di umur generatif, udah umur 40 hari ke atas, nanti tunas airnya banyak, kemudian calon bunganya juga banyak. Pagi menyapa sawah yang luas, langkah kaki menyusuri batas. Di bawah langit yang biru terang, petani cabai mulai berjuang. Peluh menetes tak jadi beban, tangan cekatan rawat tanaman. Hijau daunnya, merah buahnya, tanda doa mulai berbuah nyata. Petani cabai Argo Mulyo, teguh hatimu babara yang menyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Dari ladang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah besar. Petani cabai, pahlawan desa, untuk negeri engkaulah asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo-bolo tani Argo Mulyo. Pada video kali ini kita kunjungan ke lahan Mas Adi. Ini tanam jenis Tavi tapi tipe salaan. Bibitnya apa ya Mas? RM Tavi dari Rajasid. Ini udah memasuki umur 20 HST. Kemudian di sini saya memantau untuk perkembangannya, dan ternyata di lahan ini ada dua metode. Yang pertama udah melakukan pengocoran, kemudian yang satunya lagi belum dilakukan proses pengocoran. Jumlah tanamannya berapa Mas? Tanamannya ini lahan yang sebelah kiri belum dilakukan proses pengocoran, 2000 meter berarti ya, sudah. Nanti kita akan sekitar 5.000, tapi ada beberapa tanaman yang belum dilakukan proses pengocoran. Untuk yang pertama kemarin udah dilakukan proses pengocoran, yang diaplikasikan yaitu Ultradap, kemudian asam amino dan juga single modot ya Mas, single modot. Kemudian yang satu lagi belum, rencananya hari ini akan melakukan proses pengocoran. Jadi kalau melihat dari tanamannya, tanaman itu kurang unsur nitrogen, kemudian unsur fosfatnya juga kurang karena belum dilakukan proses pengocoran sama sekali. Yang hari ini akan dilakukan proses pengocoran, yang pertama kita sarankan menggunakan NPK. Ini NPK-nya menggunakan NPK 1616 dari Pak Tani. Sebenarnya untuk merek dagangnya bebas, tergantung selera saja. Tapi kebetulan hari ini adanya NPK Pak Tani. Ini kandungannya nitrogen, fosfat dan kaliumnya 1616 semua. Dan dilengkapi juga dengan unsur-unsur
mikro seperti boron, zinc, kemudian mangan, dan nitratnya 7%. Ini dosis penggunaannya untuk tangki 20 liter itu dijadikan 5 tangki, jadi per tangki menggunakan 200 gram. Nanti bisa dimix juga menggunakan pupuk dengan fosfat tinggi. Ini menggunakan Ultradap dari Pak Tani juga. Kandungannya nitrogen sebanyak 12%, kemudian ada fosfat. Fosfat ini bagus untuk pertumbuhan, terutama pada proses vegetatif, dimana yang dibutuhkan dari fosfat ini pembentukan akar dan juga batangnya. Ini dosis penggunaannya untuk 20 liter itu menggunakan 3 sendok makan, dimix dengan NPK 1616. Selain menggunakan NPK 1616 dan juga Ultradap, lebih bagus lagi pakai kalsium nitrat. Di sini kandungannya ada kalsium dan juga nitrogen. Kalsiumnya sebanyak 15%. Ini nitrogennya nitrogen 15%. Kemudian kalsiumnya 27%. Namanya Kanita dari tawon. Kemudian bisa ditambah lagi dengan Ambition atau asam amino. Ini fungsinya asam amino yang pertama, bisa memperbanyak anakan. Jadi di umur-umur vegetatif ketika anakannya banyak, nantinya di umur generatif udah umur 40 hari ke atas nanti tunas airnya banyak, kemudian calon bunganya juga banyak. Dosis penggunaannya ini paling kalau 20 liter itu menggunakan 30 mili. Bisa diaplikasikan secara spray maupun kocor. Untuk asam aminonya bebas, tapi ini kebetulan adanya Ambition. Kemarin sudah dilakukan proses pengocoran, sudah dilakukan proses penyemprotan menggunakan Ambition. Yang hari ini kita akan lakukan proses pengocoran dan juga mungkin kalau sore tidak turun hujan dilakukan proses penyemprotan. Dan penyemprotannya kalau di umur-umur 20 HST itu yang jelas Abamectin harus masuk, kemudian bisa menggunakan pupuk daun juga dan juga nutrisi mikro. Dosisnya standar, paling di umur-umur vegetatif itu menggunakan 1 mili per liter. Bisa dimix dengan nutrisi, dengan kalau musim hujan bagusnya pakai perekat. Beberapa perbedaan dari tanaman yang belum diaplikasi kocor dan sudah diaplikasi kocor. Ini sama-sama di umur 20 HST. Yang sebelah kanan ini sudah masuk kocor pertama, kemudian yang ini yang sebelah kiri ini belum masuk kocor sama sekali. Jadi mari kita lihat perbedaannya dari segi tanamannya seperti apa. Untuk yang sudah kocor seperti ini teman-teman, jadi udah terlihat dari segi tanamannya itu di umur 20 HST udah ada anakannya, sudah ada tunas airnya. Ini baru spray 1 kali, baru kocor 1 kali. Kemudian yang sebelah sini, nah ini belum ada anakannya. Dari segi batangnya juga masih kecil, tidak sebesar yang sudah dilakukan proses pengocoran. Seperti apa tanaman yang belum dilakukan proses pengocoran? Tanaman seperti ini, ada sebagian daun yang sudah mulai menguning karena kekurangan nutrisi. Jadi rencananya hari ini akan dilakukan proses pengocoran untuk pertama kalinya. Dan berikut ini tanaman yang sudah dilakukan proses pengocoran. Perbedaannya sangat jauh berbeda ya. Dari segi tanamannya, hijaunya, kemudian dari besar batangnya, kemudian dari jumlah anakannya, sangat berbeda jauh. Untuk proses pengocoran
di umur 20 HST sudah saya jelaskan untuk dosis penggunaan pupuk dan juga beberapa pupuk yang akan diberikan. Kemudian 10 hari kemudian besok kita sarankan tetap masuk di fungisida kocor, karena melihat itu tanaman di sekitarnya itu udah tanaman tua yang otomatis dari segi serangan jamur, kemudian hamanya juga sudah banyak. Jadi kalau dekat dengan tanaman tua, perawatannya harus lebih ekstra, karena di sekelilingnya juga sudah tanaman cabai semua. Itu dari ujung sana, di sebelah bawah sana tanaman cabai tua, kemudian ada tanaman cabai keriting, ada tanaman cabai tipe ori, tipe tavi, kemudian tipe RM. Ini udah komplit banget, dan jamurnya udah banyak, itu udah banyak yang terserang layu, karena yaitu mungkin kurangnya dalam proses pemberian fungisida, karena tanaman tavi itu lebih banyak menggunakan fungisida daripada insektisidanya. Dari segi insek, tanaman tavi lebih tahan dari serangan trip, dari serangan kemudian gemini virus, lebih tahan. Tapi dari segi ketahanannya terhadap layu fusarium, kemudian busuk batang itu lebih rawan. Jadi kalau untuk tanaman tavi, fungisida harus melakukan proses penyepraian dan juga pengocoran. Bukan sekadar rasa, tapi kisah kerja keras dan doa. Tiap biji menyimpan cerita tentang tangan yang tak kenal lelahnya. Harga naik, kadang merosot, namun semangat tak pernah surut. Karena yang ditanam bukan hanya hasil, tapi harapan yang terus menggigil. Petani cabai Argo Mulyo, teguh hatimu bara yang menyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Dari ladang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah besar. Petani cabai, pahlawan desa, untuk negeri yang kalah asal. Petani cabai Argo Mulyo, teguh hatimu bara yang menyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Dari ladang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah besar. Petani cabai, pahlawan desa, untuk negeri yang kalah asal. Bukan hanya rempah di dapur, cabai merah adalah lambang jujur. Petani kecil yang bersinar terang, dari desa mengharumkan kebanggaan. Argo Mulyo, tanah tercinta, tempat para petani menorehkan cerita. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat kita share pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran dan masukan, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersyukur dan bangga padamu, wahai petani cabai sang penentu waktu.